Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Bung Joy dan Bung Toel berbeda dalam menganalisa permainan tim nasional Indonesia. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Itu yang menurut saya Ole ini kan sebelum kedatangan dia, Indonesia tuh tidak punya pemain yang betul-betul striker murni dengan posisi nomor punggung 9, posisinya Mas Bambang Nurdiansah tuh. Jadi sebelum ada Ole Romeni, Indonesia hanya punya yang biasa dimainkan itu Rafael Struijk, Ratnar Oratmangun, dan kadang-kadang Ramadan Sananta. Tapi Ramadan Sananta dan Hoki Caraka itu striker murni, tapi memang tidak terlalu perform ketika bersama timnas. Lalu kedatanganlah Ole Romeni. Ole Romeni inilah yang mengisi kekosongan missing link yang sebelumnya tidak dipunyai Indonesia. Demikian juga dengan Joy Pelupesi. Joy Pelupesi itu missing link yang tidak dipunyai Indonesia sebelum kedatangan dia pada posisi defensive midfielder. Jadi posisi Ole Romeni di belakangnya ada Joy Pelupesi dan Jai Isdes itu yang menjadi poros utama dalam permainan Indonesia. Yang lainnya hanya membangun dari sisi kanan dan kirinya. Jadi kalau saya bilang kedatangan Ole terutama bukan saja gol-golnya, tapi situasi dalam tim ini menjadi lebih stabil, lebih bisa di-build up dengan berbagai macam strategi dan cara. Sehingga kemudian Patrick Kluivert dan timnya itu punya banyak opsi. Bisa main 3-4-2-1 kayak kemarin, bisa main 4-3-3, bisa main 5-3-2-1. Bebas, karena semua pemain dengan adanya poros, jadi porosnya itu betul-betul kuat. Di situ. Sekarang apalagi dengan tidak ada, katakanlah Martin Pas nggak bisa tampil, poros utamanya itu udah benar-benar solid. Karena ada Emil Audero, Jai Isdes, Joy Pelupesi, dan Ole Romeni. Sehingga yang lain itu di kanan kirinya hanya kemudian menjadi bukan pelengkap, tapi menjadi memperkuat dalam struktur backbone-nya yang sudah sangat bagus. Jadi kalau kita bicara Ole Romeni dalam konteks tim, dia melengkapi link yang belum ada sebelumnya. Jadi menurut saya ini tim yang menurut saya udah sangat matang lah untuk bisa berbicara banyak di putaran keempat. So Ole adalah the missing link. Ole has been completed the puzzle, tapi yang kemarin juga jadi catatan adalah Bung Toel, satu-satunya gol ini dari penalti. Gimana kalau Bung Toel lihat ini? Gol dari penalti nggak masalah. Baru kali ini saya merasa bulat. Sangat satisfied lihat penampilan tim nasional. Bulat. Jadi secara hasil, secara kualitas permainan. Apa yang biasanya bikin nggak bulat sih, Bung Toel? Karena kemarin cara bermain, mindset bermain itu berbeda. Punya keberanian, karakter lebih menyerang, main lebih positif. Nggak duduk di belakang, dipukulin sepanjang ronde, lalu hanya mengandalkan itu. Bukan itu sesuatu yang salah. Tetapi potensi pemain kita tadi malah menunjukkan kita punya potensi untuk bermain lebih baik. Secara khusus saya mau kasih apresiasi luar biasa untuk Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, lalu penggantinya Beckham, Stefano Lillipali, bahkan Ramadan Sananta yang main mungkin hanya 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir karena dia masuk menit 88. Buat saya mereka memuaskan, buat saya mereka menunjukkan kualitasnya. Bahwa Ramadan masih ada perbedaan kualitas dengan Ole Romeni, no problem. Tapi poinnya adalah Egy yang selama ini banyak di cadangan, Ricky yang selama ini Kambuaya banyak di cadangan. Mereka punya potensi loh, asal bisa kita gunakan. Asal kita jeli gunakannya untuk main seperti apa. Kalau kita jeli gunakan seperti apa kemarin, timnas kita banyak menyerang lewat kanan. Kalau kita pegang bola, Yakob langsung naik ya. Bukannya Calvin Verdong nggak naik, tapi saya lihat di kanan itu lebih didorong untuk naik. Lalu kombinasi Egy sama Ole, apa kombinasi mereka? 1-2. Betul. Jadi gimana caranya kita melihat sebuah strong gitu loh, strong bukan weaknessnya. Jadi kalau kita lihat Mas Bambang dulu, apa strongnya? Itu yang harus dimunculin. Dan kemarin tim kepelatihan memunculkan
kehebatan, keunggulan seorang Egy, seorang Ricky Kambuaya, bahkan tadinya saya berpikir bahwa Beckham itu dipanggil basa-basi karena sebelumnya dari tim juara nggak ada wakil, tapi ternyata bukan basa-basi. Dan Beckham masuk menit 73, dia kasih kontribusi luar biasa. Jadi ini semua yang mengembirakan. mengisi posnya dengan maksimal. Itu yang mengembirakan buat semua yang terjadi malam tadi. Dan Cina bagus loh main, China. Good game jadi menurut saya sih. Dengan lawan yang begitu bagus, ada perubahan-perubahan strategi, kita juga melakukan sebuah perubahan-perubahan lagi, pergantian pemain kita, bagus, mengubah situasi, mengubah kondisi di lapangan. Jadi itulah secara sepak bola, kenapa saya tadi malam bulat apresiasi dan salut. Tampaknya Bung Toel juga senyumnya lebar sekali. Tapi Bung Joy, kalau misalnya satu-satunya gol dari penalti itu juga nggak jadi problem? Nggak jadi masalah memang, tapi kalau saya ada catatan. Apa catatannya, Bung Joy? Di babak pertama seperti yang Toel bilang, sebetulnya rencana permainannya itu jalan. Walaupun menurut saya yang masih lebih menonjol adalah kemampuan individu. Dari sisi akurasi umpan misalnya, atau dari penyelesaian serangan tidak terlalu memuaskan. Bahkan saya bilang buruk. Di babak kedua, Cina lebih mendominasi, tapi Indonesia mampu untuk bertahan. Jadi menurut saya di tengah euforia Indonesia bisa lolos, menang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun melawan Cina, tetap masih ada ruang untuk improve. Nah, ruang untuk improve itu menurut saya di banyak departemen. Harusnya ada lebih dari satu gol juga kemarin. Departemen tengah dan departemen depan, terutama dalam penyelesaian serangan. Kalau kita lihat statistik secara umum, akurasi umpan Indonesia kalah loh lawan Cina. Mereka 84%, Indonesia kurang lebih 79-80%. Jadi untuk menghadapi putaran 4, atau syukur-syukur bisa langsung lolos ke Piala Dunia, departemen yang harus improve masih banyak. Artinya pekerjaan Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lansat itu masih banyak. Dan kita harus dorong terus supaya Indonesia lebih punya banyak kesempatan untuk bertanding competitive matches melawan tim-tim yang setara atau lebih tinggi. Supaya bondnya, supaya apa yang sudah disiapkan oleh Kluivert dan sudah lolos ke putaran keempat makin matang nih. Nanti waktu bulan Oktober Indonesia tampil di putaran 4. Kalau saya yakin, saya sampai bilang tadi dalam satu wawancara, FIFA udah harus download Indonesia Raya. Itu ya, harus siap-siap download Indonesia Raya buat nanti diputarkan di Piala Dunia. Jangan sampai ketukar sama lagu lain. Jangan sampai. Nanti bisa jadi bahaya. Nah kalau misalnya dari Coach Bambang, tadi kan ada perbaikan di lini depan, tengah dan juga sampai depan, agar orkestrasinya sampai eksekusi itu berjalan bagus, biar lebih dari satu gol semestinya misalnya semalam. Itu gimana perbaikannya, Coach? Semua udah dibahas sama Bung Toel, sama Bung Joy. Saya bingung mau ngomong apa. Pasti ada banyak dong. Jadi apa yang dikatakan teman saya berdua ini luar biasa. Memang begitu, saya juga melihat seperti itu. Cuman kita banyak peluang di babak pertama. Tidak terjadi gol. Tidak berbuah gol itu ya. Babak selanjutnya lebih dipertajam lagi finishing, penyelesaian akhir. Karena kemarin itu kalau nggak terjadi penalti, saya deg-degan juga. Iya, apakah bisa 0-0 aja atau kita justru bahkan bisa kecolongan oleh Tiongkok ya? Memang Rumini memang luar biasa itu pemain, tetapi kan tidak juga mengandalkan dia saja, Bung Joy. Kan lini yang lain juga kan berpotensi untuk bikin gol juga. Kemarin peluang juga kan bukan dia aja. Pemain lain juga banyak peluang tapi tidak terjadi gol gitu. Jadi untuk kedepannya lini depan lebih dipertajam lagi, karena kemarin main di kandang saja sulit untuk bikin gol, walaupun alhamdulillah kita bersyukur dapat penalti kita gitu kan. Tapi yang menarik adalah bahwa pemain Indonesia asli tampil luar biasa, itu sangat membanggakan. Keuntungannya atau kelebihannya daripada diaspora ini main di kita itu adalah transfer knowledge sebenarnya. Pemain lokal banyak belajar dengan pemain-pemain teman-temannya itu. Jadi satu level yang sama. Cara mainnya pun sekarang anak-anak itu sudah berubah ketika mereka berkumpul dengan pemain diaspora. Dulu kita kan banyak dribbling, banyak bawa bola yang nggak jelas gitu. Sekarang mereka tertular main gaya mereka itu. Pola permainannya ya ketular. Itu yang harus memang di Liga 1 harusnya pemain asing juga begitu menularkan seperti itu gitu loh. Karena pemain kita, siapa yang nyangka Beckham yang saya tadinya ragu-ragu kayak pelengkap tiba-tiba main luar biasa gitu kan. Terus si Egy yang
selama dicadangkan kata Bang Toel, ternyata main luar biasa. Ya. Ini kan luar biasa. Ricky Kambuaya. Itu luar biasa kemarin si Kambuaya. Artinya bahwa bule-bule atau diaspora yang datang ini dia mentransfer knowledge. Oke.